Hanya tuntaskan 2 RUU prioritas dalam satu masa sidang, kinerja DPR dinilai standar. Yang sini anggota DPR Ya, cuma satu. iya. Kita jadi kayak nyerang matahari jadi ini Iya. kayak gini nih. Ah. Ya lanjutin lah ini. Iya, kenapa ini kayak gini nih Mbak Hillary? Ya mau gimana lagi? Emang ada sebenarnya tidak ada yang bisa dipungkiri ya kalau soal kinerja DPR secara keseluruhan kan semua bergantung pada oknum dan kepada orang. Ini orang punya hati buat masyarakat atau enggak. Di DPR itu sudah rahasia umum kalau misalnya mau menuntaskan satu sidang, semua partai harus setuju karena sistemnya kolektif kolegial, ya kan? Kalau misalnya ada yang tidak setuju karena salah satu pihak yang lain dinilai pelit atau kurang kurang apa ya, kurang kooperatif, ya kan? Ya tidak akan terjadi. Sehingga ya kalau menurut saya dibilang standar, udah syukur itu ada 2 RUU prioritas. Kalau enggak mungkin ya nggak ada gitu loh. Jadi buat saya kenapa anak-anak muda lebih banyak menyelesaikan sesuatu itu di luar dari tempat sidang? Karena kalau sidang tuh harus rame-rame. Ya kalau Oh, di luar kita jalan sendiri tetap bisa selesai. oke. Ini kita lanjut ke Bang Ari Ai kali ya. Ini kan kemarin soal RUU PPKS, TPKS salah satunya Bang. Partai Anda kan punya posisi yang agak kritikal di situ kan. Sangat bukan agak. Kan gua sopan. Ini layar Anda loh. Kalau layar saya bebas nge. Ya kan? Nah itu Bang, jadi ini ternyata 2 RUU prioritas nih gitu. Ya ada RUU yang udah mau gol sampai ikut campur tangan presiden, baru itu kejadian gitu Bang. Nah gimana menurut Bang Ai ini? Ya, kalau secara umum pertama ya menurut saya ini wajib kita kritisi bersama ya karena eh, gambaran ini sebetulnya gambaran ya kita butuh banyak apa? Banyak perubahan gitu. Karena intinya parlemen di Indonesia sebetulnya kan DPR fungsi paling utamanya mereka membuat undang-undang gitu, membuat regulasi. Sehingga hal ini juga menjadi penting. Terus yang kedua menurut saya aspek selain membuat regulasi ini mungkin saya nggak tahu ya, ini kan konteks partai politik juga kita coba terus memperbaiki dalam banyak hal termasuk di PKS, kita mencoba memperbaiki itu dalam banyak hal dalam konteks substansi kita punya rujukan platform kebijakan yang dioperasionalisasikan seharusnya ya secara umum itu melalui rancangan undang-undang walaupun kalau PKS di tahun 2019 memang ya coba mendorong aspek kampanye gagasan memang belum begitu utuh gitu tapi memang seharusnya di kita salah satu perubahan yang penting di Indonesia dan ini mungkin anak muda juga punya peran yang signifikan karena memang proses perundang-undangan di kita kan pengambilan kebijakannya banyak sekali catatan yang tadi disampaikan ya. Itu salah satunya harus punya visi ke arah sana gitu untuk membuat. Ya, tapi seringkali mungkin ya saya nggak tahu, memang di DPR itu bisa jadi aspek anggaran segala macam untuk para anggota dewannya, ya bisa jadi mungkin belum membackup untuk membuat itu gitu. Karena beberapa hal yang mungkin ya, misalnya kalau kita lihat perbandingan ya, tapi ini pasti perlu dikritisi lagi aspek anggaran itu. Apakah cukup untuk mengawasi sedemikian banyaknya instansi pemerintah, belum lagi dia produk legislasinya, belum lagi pengawasan. Bahkan kalau pengawasan sebetulnya perlu lebih progresif lagi, misalnya untuk aspek yang naik satu oktav lagi tadi bilang ya, bentuk investigatif parlemen misalnya gitu. Di kita ini masih minim sekali nih. Yang ada mungkin termasuk di PKS ini juga otokritik bagi kami ketika kita mengkritisi kebijakan, ya baru dalam aspek-aspek yang mungkin aspek kulitnya gitu. Padahal kalau kita mau lebih dalam, misalnya contoh nih kasus minyak goreng misalnya, apa nih? Nah, seharusnya parlemen itu, anggota-anggota dewannya, kalau memang mau di personnya ya, lalu di fraksinya misalnya, ya bisa lebih mendorong untuk melakukan investigasi, karena mereka punya kekuasaan, punya anggaran, walaupun mungkin ada keterbatasan, tetapi ini mungkin kurang dilakukan. Jadi selain aspek yang RUU menurut saya ini juga penting untuk kita mendorong parlemen kita punya gaya investigatif parlemen lah. Ini kan di kita sering banyak nonton Netflix ya, misalnya ada kasus kemarin Boeing, kan kita nonton tuh film Boeing gimana, kan kelihatan tuh bagaimana senatnya mereka, walaupun mungkin beda konteks dengan parlemen kita, yaitu begitu luar biasa, itu investigasi mereka, sampai detail-detailnya dipelototin semuanya dan di kita nih masih minim. Mungkin dengan hadirnya anak muda nih model-model kayak Bro Rian misalnya dan sebagainya bisa lebih bisa lebih progresif lah. Selain konteks RUU yang memang masih sangat terbatas gitu. Bahkan kalau menurut saya catatan terakhir ya, bahkan seringkali RUU itu keluar dengan sesuatu yang sebelumnya tidak direncanakan gitu.
Dan konteks transformasi struktural yang ada seringkali terkesan sangat oligarki dalam konteks perundang-undangan, termasuk dalam kepentingan di balik undang-undang tersebut. Kan ini jadi catatan besar kita ya. Jadi undang-undang cipta kerja, terus juga termasuk mungkin undang-undang COVID sering disebut itu ya, karena kekuasaan diberikan luar biasa besar dari pemerintah. Nah, makanya di luar aspek ini ya, saya perpanjangan masa jabatan periode sebetulnya kurang make sense gitu. Padahal kekuasaan tuh udah diberikan besar banget tuh melalui Perpu nomor 1 tahun 2020, sering disebut Perpu COVID dan dijadikan undang-undang. Kurang apa lagi sebetulnya menyelesaikan masalah bangsa karena sedemikian besar kekuasaan yang diberikan. Tapi overall dari konteks ini ya saya melihat ya penting untuk lebih dalam, dan juga investigasi parlemen juga penting tuh untuk anggota dewan, apalagi anak muda nanti kalau jadi parlemen nih, yang seperti Bram dan lain-lainnya harus kita dorong juga lebih progresif lah mudah-mudahan. Senada dengan Bang Ai dan juga tadi dengan Hillary, gue mau ke Gani gitu. Apa yang dibilang sama Hillary gitu tadi, bahwa iya namanya anak muda kalau di dalam banyak halangannya gitu kan. Terus tidak bisa bekerja dengan maksimal. Selama ini anggapan umum yang kita punya, anak muda harus masuk ke dalam sistem, membuat perubahan dari dalam gitu. Ternyata udah nyampe dalam gak bisa bikin apa-apa. Nah terus anak muda yang ngapain dong? Kira-kira menurut lu gimana Gani? Iya, mungkin kita perlu agak tarik ke belakang untuk menjawab itu, bahwa oke, kita minta anak muda masuk ke sistem, tapi kan pertama-tama adalah anak muda itu pasti datang dari partai politik gitu ya. Menurut gue, tanpa kita membenahi partai politik kita nggak akan banyak berubah. Sebanyak apapun anggota dewan anak muda yang masuk ke parlemen, apabila dalam partai politik masing-masing tidak ada modernisasi dalam konteks memperbaharui gagasan tadi ya, politik gagasan secara teknokratik dibenahi gitu ya, dan pendanaan partai politik, menurut gue tidak akan banyak perubahan yang bisa terjadi. Kenapa? Gue mau bilang bahwa ini lagi-lagi kita coba belajar dari arus negara-negara lain. Di negara-negara lain sekarang, di Amerika misalnya, ada fakta menariknya. Ini kan terutama asumsi dan total politik gitu ya. Ada generasi entrepreneur muda yang merubah peta politik di negara-negara maju sekarang. Kenapa? Karena di negara-negara yang negara berkembang terutama gitu ya, di mana industri masih ekstraktif gitu ya. Kalau industri ekstraktif berarti harus apa? Dekat dengan negara. Ya. Akhirnya apa? Klientelistik lah itu ekonominya. Partai politik pun pada akhirnya terkooptasi dengan ekonomi seperti itu. Di negara-negara Timur Tengah juga banyak seperti itu. Nah, apa yang terjadi di negara-negara maju? Industri teknologi itu berkembang dan dia menciptakan entrepreneur baru. Mereka membawa aspirasi apa? Kelas-kelas pekerja baru. Nah ini yang penting. Coba tadi kita ke segmen tadi satu ya, soal progresivitas. Menurut gue di situ poinnya, bahwa nanti pemilih kita tuh milenial tua banyak loh ya. Profesional kayak lu tuh banyak, dan tenaga kerja. Mereka membawa aspirasi. Jadi, partai politik juga mesti dibenahi. Dengan cara apa? Partisipasi di dalam partai politik pun, itu harus dibenahi gitu loh. Biar apa? Biar anggota dewan yang masuk ke dalam legislasi itu, lembaga legislatif, yang fungsinya salah satunya adalah legislasi, itu punya agenda politik. Sekarang tuh nggak ada agenda politik. Kenapa? Ya itu hasilnya, kita cuma punya 2 yang diketok. Itu pun apa? Kalau eksekutif heavy. Kalau agenda eksekutif itu besar. Tapi bayangkan untuk agenda-agenda yang dibawa oleh civil society. Undang-undang soal RUU soal penghapusan kekerasan seksual misalnya. Itu kan champion-championnya adalah senior-senior kita. Guru-guru besar juga ada di situ. Orang-orang yang selalu mengadvokasi soal itu, tapi tidak pernah goal. Sekarang saya mau kasih usul misalnya, coba deh. Misalkan kalau Pange, Ari, ya Didit segala macam mau dorong anak-anak muda masuk parlemen misalnya. Tanya satu-satu, ada nggak RUU yang mau dibawa di parlemen? Jadi tugas lu adalah udah pelototin tuh RUU sampai selesai tuh masa jabatan. Itu aja. Ada nggak yang seperti itu? Kalau enggak, kita hanya terbawa arus-arus dinamika politik yang sesaat. Tiba-tiba ada isu apa kita baru ngomentarin. Oke, tapi kan ya Mbak Nini, saya tuh bisa ngomentarin juga setiap hari gitu kan. Tapi kan tugas dari representasi politik di lembaga legislatif itu bikin undang-undang salah satunya. Contoh, ke depannya lagi. Kita ini ke depannya, masalah kita tuh akan makin rumit. Kenapa? Karena masyarakat peradaban tuh berkembang terus, teknologi berkembang terus. Dan kebutuhan akan aturan itu akan makin banyak. Bayangkan kalau nanti kita ke depannya dengan situasi seperti itu, kita tidak memiliki politisi-politisi yang punya kualitas teknokratik yang baik. Contoh misalkan, RUU soal perlindungan data pribadi itu sudah sangat mendesak, baik untuk pengusaha, baik untuk konsumen, baik untuk industri kreatif, sangat mendesak. Tapi tidak ada semacam gerakan yang besar untuk ke arah situ. Artinya apa? Artinya memang
belum ada nuansa-nuansa politik gagasan dalam hal yang konkret gitu, di mana ada pihak-pihak tertentu. Makanya bagi saya mungkin biar nggak kepanjangan, ini anak-anak muda atau misalkan saya nggak anak-anak muda tuh kesana tuh kayak anak SMA gitu ya. Padahal tuh milenial tuh udah usia profesional gitu loh ya. Dan generasi Z tuh sudah masuk ke dunia kerja gitu loh. Jadi bagi saya kelas menengah baru ini tuh harus kompak. Kita ini ke depan ya kita dianggap akan menguasai ekonomi, kita akan punya banyak sekali role ke depan, harus kompak. Dalam artian apa? Kompak untuk bisa membawa politik kita itu naik 10 oktav bahkan, Bung Ari. Nggak cuma satu. Biar apa? Biar kita ke depannya itu bisa makin memberikan pelayanan yang baik, bukan untuk siapa-siapa, buat kita sendiri juga gitu. Jadi kenapa masalahnya 10 oktav itu nggak bisa sekarang? Bagi gue, itu tadi, partai politik belum direformasi dan partisipasi kelas menengah itu belum mau banyak masuk ke politik. Apapun partisipasi bentuknya tadi ya, mau dia mempengaruhi partai politik secara langsung atau bahkan nggak usah masuk jadi politisi, misalnya pembiayaan partai dan sebagainya, itu harus mulai banyak diversifikasinya bagi saya apabila kita mau mengimbangi kekuatan itu kali. Oke, thank you. Gani udah sangat-sangat lengkap ya, komprehensif.